saya Ruslan. Hai. Hai guys. Halo, saya Airin. Saya Fitri. Kami akan menjelaskan materi tentang hakikat minyak dan gas bumi. Halo teman-teman, mari kita bayangkan bersama. Bayangkan kalau suatu hari bensin di pom habis, gas LPG di rumah kosong, dan listrik padam berhari-hari. Apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita? Nah, sumber energi yang selama ini kita andalkan itu sebagian besar berasal dari minyak dan gas bumi. Menurut Tissot dan Weld 1984, dalam bukunya Petroleum Formation and Occurrence, minyak bumi adalah campuran kompleks dari hidrokarbon yang terbentuk secara alami, biasanya dalam keadaan cair yang berasal dari transformasi bahan organik di bawah pengaruh panas, tekanan, dan waktu. Sementara itu, jika menurut spek 2014 dalam The Chemistry and Technology of Petroleum, gas bumi adalah campuran hidrokarbon ringan yang terbentuk bersamaan dengan minyak bumi. Umumnya terdiri dari metana sebagai komponen utama, serta etana, propana, dan butana. Jadi, dari definisi para ahli ini, kita bisa menyimpulkan bahwa minyak dan gas bumi bukan hanya sekedar bahan bakar, tetapi juga produk panjang dari proses geologi yang kompleks, melibatkan sisa-sisa makhluk hidup purba yang berubah menjadi energi berharga bagi kehidupan kita saat ini. Nah, di video ini kami akan menjelaskan tentang hakikat minyak dan gas bumi. Bukan cuma definisinya, tapi juga apa sebenarnya esensi minyak gas itu, bagaimana terbentuknya sifat-sifatnya, dan kenapa dia begitu penting untuk kehidupan kita saat ini. Lanjut. Minyak dan gas bumi terbentuk dari sisa organisme purba seperti plankton dan alga yang hidup di lautan jutaan tahun lalu. Ketika organisme itu mati, mereka mengendap di dasar laut bercampur dengan lumpur dan pasir. Lama-kelamaan, endapan ini tertutup oleh lapisan sedimen tebal, semakin dalam terpendam, semakin tinggi tekanannya dan suhunya. Nah, proses inilah yang perlahan-lahan mengubah bahan organik menjadi hidrokarbon, yaitu campuran atom karbon dan hidrogen yang menjadi dasar minyak dan gas bumi. Namun, tidak semua tempat bisa menghasilkan migas. Butuh kondisi geologi yang lengkap. Contohnya batuan induk yang kaya bahan organik. Yang kedua ada batuan reservoir yang berpori untuk menampung migas. Yang ketiga ada batuan penutup yang rapat agar migas tidak bocor. Yang keempat ada perangkap berupa lipatan atau patahan agar migas terkumpul. Tanpa keempat elemen ini, minyak dan gas bumi tidak akan pernah terbentuk dan tersimpan. Teman-teman, kalau kita bicara tentang hakikat, artinya kita bicara tentang inti atau esensi dari migas. Jadi bukan sekedar definisi. Hakikat minyak dan gas bumi adalah satu, sumber energi fosil, terbentuk dari organisme purba, butuh jutaan tahun untuk prosesnya, sehingga tidak bisa diperbarui dalam waktu singkat. Yang kedua, campuran hidrokarbon, senyawa sederhana tapi punya energi besar ketika dibakar. Yang ketiga, produk geologi alami, hasil kerja panjang bumi, mulai dari sedimentasi, penguburan, hingga pembentukan perangkap. Dan yang keempat, komoditas strategis, karena menjadi penopang utama energi global dan bahan baku industri modern. Dengan kata lain, migas bukan hanya sekadar cairan hitam atau gas yang mudah terbakar, tapi juga cerminan perjalanan panjang bumi dan sumber daya vital bagi kehidupan manusia. Sekarang, mari kita lihat sifat-sifat minyak dan gas bumi. Ada 3 sifat utama yang membedakannya. Yang pertama, sifat fisika. Minyak bumi bisa berwarna kuning, muda sampai hitam pekat, sedangkan gas bumi biasanya tidak berwarna. Yang kedua, berat jenisnya lebih ringan dari air, sehingga migas cenderung mengapung di atas air dalam reservoir. Yang ketiga, ada yang encer seperti bensin, ada pula yang kental seperti aspal. Yang keempat, titik didihnya bervariasi tergantung kandungan hidrokarbonnya. Yang kedua, sifat kimia. Yang pertama itu kandungan utamanya adalah hidrokarbon jenuh dan tak jenuh, ditambah senyawa lain seperti sulfur, oksigen, nitrogen, bahkan logam berat. Yang kedua, ada sifat-sifat ini membuat migas mudah terbakar dan melepaskan energi dalam jumlah besar. Yang ketiga, dari aspek kimia inilah kita bisa memisahkan migas menjadi berbagai produk, mulai dari LPG, bensin, solar, hingga pelumas. Yang ketiga, ada sifat ekonomi atau strategis. Yang pertama, migas bernilai ekonomi tinggi karena menjadi energi utama transportasi, listrik, dan industri. Yang kedua, selain itu, migas juga jadi bahan baku petrokimia untuk plastik, pupuk, obat-obatan, kosmetik, bahkan serat sintetis yang kita pakai sehari-hari. Yang keempat ada
Karena itulah migas tidak hanya soal energi, tapi juga soal kehidupan modern secara keseluruhan. Hai, sekarang bayangkan sekali lagi kalau migas tiba-tiba hilang dari bumi. Transportasi akan lumpuh, pabrik berhenti beroperasi, listrik padam, dan kehidupan kita akan kacau. Inilah bukti bahwa minyak dan gas bumi memiliki kedudukan yang sangat penting. Bagi negara, migas bukan hanya sumber energi, tapi juga sumber devisa dan faktor strategis dalam dunia hubungan internasional. Banyak konflik dunia justru dipicu karena perebutan sumber energi ini. Jadi jelas, migas adalah salah satu penopang peradaban modern. Kalau kita lihat lebih dekat ke Indonesia, banyak negara kita yang jadi penghasil minyak dan gas bumi. Misalnya, lapangan Minas dan Duri di Riau yang sudah puluhan tahun menjadi andalan minyak. Di Aceh, ada lapangan gas Arun yang pernah menjadi salah satu eksportir LNG terbesar ke Jepang dan Korea. Di Jawa, ada Cepu yang cadangannya masih besar. Di Kalimantan, lapangan Mahakam terkenal sebagai penghasil gas terbesar. Bahkan di Papua, ada proyek raksasa Tangguh LNG yang sekarang jadi andalan ekspor gas Indonesia. Semua ini menunjukkan bahwa minyak dan gas bumi bukan hanya milik dunia, tapi juga kekayaan strategis bangsa kita yang harus dikelola dan dengan baik untuk generasi sekarang dan masa depan. Teman-teman, setelah kita mendengarkan semua yang telah saya dan Fitri jelaskan, kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulannya, hakikat minyak dan gas bumi adalah sumber daya energi fosil terbatas, terbentuk dari proses geologi yang panjang, memiliki sifat fisika, kimia, dan ekonomi yang menjadikannya sangat penting bagi manusia. Jadi, minyak dan gas bumi bukan sekedar bahan bakar, tapi juga energi kehidupan, cerminan sejarah bumi, sekaligus tantangan bagi kita untuk mengelolanya dengan bijak. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membuat kita lebih menghargai sumber daya alam yang berharga ini. Bye-bye semua. Kamu cari apa? Minyak bumi. Tapi tidak ada. Kamu cari apa? Gas bumi. Oh, minyak dan gas bumi. Nonton penjelasan kami.